luar biasa atas kasih karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri perayaan Natal, Halloween kehamilan Sang Raja Damai, serta dirapaikan dengan perpisahan guru Purnabakti yaitu Ibu Dr. Randa Katarina selaku guru agama Kristen SMA Negeri 1 Bogor. Dan pesan Natal tahun ini mengangkat tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius pasal 2 ayat 12. Dan subtema dengan hikmah Natal menjadikan siswa-siswi pribadi yang disiplin, menebarkan kasih, melakukan kebaikan untuk menggapai masa depan. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua penyalaan lilin, ketiga ibadah, keempat sambutan, kelima pemberian cenderamata, keenam istirahat, dan ketujuh penutupan. Kita masuk pada penyalaan lilin. Lampu dimatikan, kepada yang bertugas persilakan melakukan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang-orang penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja
Kita masuk pada ibadah. Kepada yang bertugas silakan mengambil alih. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah Natal kami. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita serahkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji kita akan pujian Holy.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih ada sukacita? Kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus karena Dia telah lahir dan bangkit bagi kami semua, serta Dia juga yang telah menebus dosa kita. Untuk itu saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami. Dia
Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, pujian kepada Tuhan akan disampaikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bau-Bau. Maaf, saya ulangi. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, pujian kepada Tuhan disampaikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bau-Bau. Terima kasih atas persembahan kerja yang telah diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian seperti Rusa di Usuni. Jiwaku rindu
bersyukur bersama dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Bau-Bau merayakan sukacita atas kelahiran Yesus Kristus bagi kami semua 2000 tahun yang lampau. Hari ini kami hendak mengenang, menghayati, karena itu kiranya Roh Kudus mengurapi setiap hati, jiwa dan pikiran kami, agar kebenaran firman yang hendak kami dengar, yang hendak kami renungkan bersama, boleh mengambil bagian dalam loh hati kami, dan biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang mau mengikut jalan Tuhan, orang-orang yang mau hidup mencari kebenaran di dalam Tuhan, dan biarlah hidup kami menyenangkan Dikau, hidup kami menjadi berkat. Karena itu Tuhan bersabdalah bagi kami, dan pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 yang merupakan bagian dari tema bersama PGI dan KWI di tahun 2022 ini. Saya akan membacakan kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Perikop ini diberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara, sidang masalah Natal yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang bapak dan anak yang berjalan bersama keledainya pergi ke pasar. Berjalanlah mereka memegang keledainya dan melewati kerumunan orang-orang. Lalu beberapa dari mereka melihat dan berkata, wah, sayang sekali. Mereka punya keledai tapi tidak digunakan. Waktu mendengar hal itu, sang bapak lalu bilang kepada anaknya, nah, naiklah di keledai itu. Lalu anak itu naik
kemudian hampir sampai di pasar, ada lagi sekumpulan orang. Lalu mereka bilang, benar-benar anak tidak tahu untuk jadi anak kok durhaka sekali. Masa bapaknya disuruh jalan, dia yang enak-enak naik di punggung keledai. Benar-benar sekarang anak-anak sudah tidak mau dengar-dengaran, sudah tidak menghormati orang tua. Mendengar hal itu, sang anak yang duduk di keledai itu lalu kemudian turun, dan kemudian mereka jalan lagi, lalu kemudian mereka naik bersama-sama di keledai itu, sang bapak dan sang anak. Waktu mereka berjalan lagi, terlihat lagi ada sekumpulan orang. Lalu orang-orang itu bilang, wah, mereka ini benar-benar tidak punya perasaan. Masa keledai yang kecil itu ditunggangi oleh 2 orang? Bukankah itu menjadi beban yang berat buat keledai itu? Mereka sungguh-sungguh tidak punya perasaan, terlalu egois. Mendengar hal itu, sang bapak dan anak pun turun, dan mereka rasanya kepalanya mau pecah, mau berteriak, muak, karena ada begitu banyak hal yang membuat mereka seakan-akan tidak bisa menyenangkan semua orang. Mereka seakan-akan mendengarkan banyak tuntutan, banyak cara untuk hidup jalan, tetapi tidak satu pun yang dapat benar-benar menyenangkan semua orang. Dan kita belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ternyata apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tuh akan selalu mendengar ada suara-suara yang seakan-akan menuntun langkah kita, tapi tidak ada satu dari suara-suara itu yang menuntun kepada kebenaran selain pada kebenaran di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar dari orang Majus, dari kisah tentang orang Majus di timur yang melihat bintang, lalu melihat dan percaya bahwa itu adalah sebuah tanda lahirnya seorang raja. Dan mereka berjalan melihat bintang itu. Walaupun tadi kita baca, mereka juga menemui banyak orang, dan salah satunya Raja Herodes. Nah, apa yang akan kita pelajari dari kisah ini? Saya ingin kita melihat satu hal. Hal pertama, orang Majus ini memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan mau melakukan perjumpaan dengan Yesus dalam hidup mereka. Yang dilihat orang Majus itu bukan Yesus, bukan bayi, dia belum pernah lihat gambarannya, tetapi dia pernah mendengar dan mempelajari bahwa jika ada bintang yang kerlipnya jauh melampaui bintang-bintang yang lain, itu ada satu pertanda yang sangat spesial, yang sangat khusus, dan bintang itu menjadi tanda kelahiran Raja baru. Ini yang menuntun mereka, semangat baru muncul, keinginan untuk mengetahui itu muncul, yang menyebabkan mereka berjalan dari tempat mereka yang jauh di timur menuju kepada sebuah tempat di Bethlehem. Kita bisa bayangkan sebuah perjalanan di masa lampau, bukan sekarang. Kita bisa naik pesawat dalam berhitungan jam, kita bisa tiba di tempat tujuan kita, atau naik kapal atau naik mobil. Ini perjalanan yang jauh yang mereka tempuh, melewati padang gurun yang berat, tandus, melelahkan, menguji mental, menguji iman mereka, penuh dengan tantangan dan ancaman. Dapat saja perjalanan mereka itu membuat mereka kesakitan, dapat saja perjalanan itu membuat mereka lelah, tidak punya tempat tidur yang layak. Tapi perhatikan bahwa orang Majus itu tidak berhenti mengikuti tuntunan bintang itu. Mereka berjalan, mereka mengikuti. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya semangat untuk mengenal Yesus, Tuhan dalam hidup kita, maka ada inisiatif dari diri kita untuk belajar, untuk datang menjumpai Yesus. Banyak orang yang karena kesusahan, karena begitu banyak tantangan, tantangan kita apa? Bukan karena kita jauh dari gereja, bukan karena kita tidak punya akses ke gereja, kita tidak punya baju yang layak, kita tidak punya tempat yang layak. Kalau kita lihat gereja-gereja sekarang ada di sekeliling kita, tapi kalau dihitung jumlah anak muda yang ada di dalam
yang mau berpartisipasi dalam pelayanan, yang betul-betul rindu mencari Tuhan, itu bisa hitung jari. Kenapa? Karena dia diarahkan kepada tuntunan yang lain. Ada kerinduan, tetapi tidak dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Kalau orang Majus itu dengan pengetahuannya mereka tahu, oh iya di sana di timur kayaknya ada raja yang baru. Mereka cuma tahu, berhenti sampai di pengetahuan. Mereka bisa saja berpikir seperti itu, tapi perhatikan bahwa orang Majus itu punya keinginan untuk berjumpa dengan Yesus, dan semangat itu mengubah mereka dari hanya tahu, ada keinginan untuk mendekati, untuk berjumpa dan mengalami pertemuan dengan Yesus. Pertanyaannya, adakah selalu semangat dalam diri anak-anak muda, secara khusus ya, anak-anak sekolah, untuk selalu punya semangat rindu sekali mau berjumpa dengan Yesus? Rasa-rasanya rugi kalau tidak ke gereja, rasa-rasanya rugi kalau tidak ikut persekutuan. Ada tidak yang masih punya semangat seperti itu? Rasa-rasanya sekarang kalau banyak alasan, wah saya punya PR banyak, punya pekerjaan yang banyak, mau main dengan teman, kayaknya orang lebih asik ke mall, ke bioskop daripada ke gereja yang paling hanya 1 jam, ya kan? Belajar dari orang Majus ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita mau mengalaminya, maka harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Yesus, semangat yang besar untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Nah, hal yang kedua, kita belajar dari para Majus ini. Mereka menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Jadi orang Majus itu ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan, maka dia lihat petunjuk. Dia tidak asal jalan, atau seperti cerita tentang keledai bapak dan anaknya dengan orang, harusnya kamu naik, harusnya bapaknya saja atau anaknya. Tidak, mereka konsisten dengan petunjuk dari Tuhan. Apa itu? Ketika mereka melihat bintang, kemana arah bintang, itulah arah perjalanan hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan diri mereka, pengetahuan mereka saja, tetapi mereka mengandalkan petunjuk Tuhan melalui bintang yang sudah Tuhan tunjukkan. Dan itu kunci ketika mereka tiba pada tujuan hidup perjalanan mereka, yaitu berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, tanpa berjalan seluruh petunjuk Tuhan, tanpa orang hidup benar menurut kehendak Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus dengar, ikuti petunjuk Tuhan. Apa itu petunjuk Tuhan? Kalau kita melihat petunjuk Tuhan, maka kita tahu kebenarannya. Kebenarannya ada di dalam firman, dalam Alkitab. Sudahkah kita setia membaca firman Alkitab setiap hari? Mengenal kebenaran firman Tuhan bukan hanya sepotong-sepotong, hanya tahu bagian yang memberkati, lalu lupa hal-hal yang harus kita hindari, peringatan-peringatan Tuhan. Hanya mau dengar hal-hal yang menyenangkan kita, kata-kata berkat, lalu tidak mau mendengar firman Tuhan yang menegur dosa kita, yang membuka kedok-kedok kebohongan kita. Petunjuk firman Tuhan adalah hal yang paling penting untuk berjalan mengikut Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Mereka berjalan melihat bintang, mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka tidak dengar komentar-komentar orang lain. Bahkan ketika kita lihat, ketika dia berjumpa dengan Herodes, Herodes itu juga punya niat. Tapi kita lihat bahwa orang Majus ini benar-benar mereka hanya takut pada Tuhan, mereka hanya mau mendengar perintah Tuhan. Makanya itu kita lihat ya, bagian yang ketiga, orang Majus ini punya tekad yang kuat untuk sujud menyembah Tuhan dalam hidup mereka. Ayat 2C dan 11. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus dalam hidup mereka, itu tidak disia-siakan oleh para orang Majus ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang, mereka menyembah Yesus di kandang domba. Mereka memberi diri mereka, hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah tujuan
Herodes itu memang dia bilang saya mau datang menyembah Yesus, tetapi dia mau datang menyembah dalam kemunafikan. Karena kenapa? Dia takut, dia kehilangan kuasa karena dia dengar orang Majus itu bilang bahwa akan ada raja baru yang lahir. Para orang Majus ini adalah orang-orang yang berkomitmen kuat untuk menyembah Yesus, meskipun ketika mereka menjumpai Yesus, dalam bayangan mereka inilah kelahiran seorang raja baru. Tentu yang dipikirkan adalah, wah, seorang raja pasti tinggal di istana yang megah. Seorang raja akan lahir dan dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang gagah perkasa, akan dalam kemewahan, keagungan. Tapi ketika mereka melihat bintang dan ternyata bintang itu berhenti tepat di atas rumah dan mendapati bayi Yesus di dalam palungan, maka apa yang mereka pikirkan, apa yang menjadi ekspektasi mereka tidak sama dengan kenyataan. Apakah itu mengubah nilai sikap mereka? Ternyata tidak. Kita lihat bahwa ternyata orang-orang Majus itu tetap datang bersujud menyembah Yesus yang lahir sangat sederhana di kandang domba yang hina, yang bahkan jauh dari kata mulia, agung oleh seorang raja. Dan karena kalau kita bayangkan mereka itu orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang sudah melihat kemewahan keagungan raja-raja. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyaksikan Yesus lahir di kandang domba. Dan kenyataan sang raja itu lahir di Bethlehem, di Efrata, sebuah kota yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ayat 5 kita bisa bandingkan di Mika 5 ayat 1. Tidak di istana megah, tapi di kandang ternak. Tidak berpakaian mewah, tapi terbungkus lapik. Tidak di tempat tidur yang megah, agung, tetapi tempat tidurnya adalah palungan. Dan orang tuanya Yusuf dan Maria hanya rakyat jelata. Tapi para orang Majus itu tidak benar. Para orang Majus itu datang dengan hati yang tulus. Niat mereka adalah berjumpa dan menyembah Yesus yang lahir. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau datang menyembah Tuhan, maka kita datang benar-benar mau menyembah Dia. Bukan karena ada niat ekspektasi, harapan yang jauh bagi kita, untuk keuntungan kita, untuk keinginan kita. Orang Majus ini menyaksikan Yesus meskipun dalam kehinaannya, tetapi mereka datang menyembah. Ada kerendahan hati di sini. Orang yang mau menyembah Yesus harus datang dalam kerendahan hati. Orang yang mau datang menyembah Yesus adalah orang yang benar-benar membuka dirinya dan mengaku, saya berdosa, saya tidak layak, dan saya mau datang menyembah Dia agar hidupku diubahkan, agar hidupku diampuni, agar hidupku dilayakkan oleh Dia. Kita belajar hal itu dari para orang Majus yang datang sujud menyembah Tuhan dalam hidup mereka. Hal yang keempat, kita bisa belajar dari para orang Majus. Kita ingat paling 3 hal yang paling kita ingat dari orang Majus pasti berhubungan dengan apa itu yang mereka bawa: emas, kemenyan, dan mur. Bagian ini sangat penting karena ketika orang Majus datang, tadi mereka tidak hanya membawa diri mereka dalam kerendahan hati untuk menyembah Tuhan, tetapi ternyata itu pun membuat mereka terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, saya mau mempersembahkan hidupku kepadamu sungguh-sungguh. Tapi ketika kita diminta untuk taat saja dalam ibadah, kita tuh kayaknya susah. Jangankan memberikan yang terbaik, memberikan waktu untuk berdoa saja, mungkin itu masih sangat tidak konsisten, tidak disiplin, tidak terus-menerus. Nanti kalau susah betul baru datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika sudah berhasil lupa. Dulu berdoa sungguh-sungguh, waktu sudah tercapai lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang kita tidak konsisten untuk benar-benar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bilang kita mau persembahkan begitu. Kita memiliki sesuatu, kita lalu kemudian hitung-hitungan, berapa ya yang saya beri untuk Tuhan, itu berguna tidak ya untukku, nanti saya kekurangan. Orang Majus ini datang
rajin, banyak orang datang mau persembahan lebih daripada janda itu, lalu Tuhan memuji janda itu. Dia bukan memuji karena 2 peser itu, tapi dia memuji karena janda itu memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Jadi mempersembahkan itu dilihat dari seberapa kita sungguh-sungguh. Kuantitas juga penting, kualitas juga. Jadi bukan hanya sekedar wah Tuhan kan bilang seberapa yang ada padamu. Benar. Tapi seberapa yang ada padamu yang sungguh-sungguh dapat kau persembahkan. Jangan bilang saya persembahkan, katakanlah ya 10.000 untuk Tuhan. Padahal kamu mampu misalnya kasih 50. Kamu hanya bisa kasih 5.000 lalu kamu bilang saya mau deh kasih 100.000. Lalu pinjam sana pinjam sini, mungkin bahkan menipu sana sini supaya dibilang wah dia mempersembahkan. Bukan, saudara-saudara. Tuhan mau hati yang memberi, yang tergerak dengan, ingat sebelum dia membawa persembahannya dia datang bersujud, kakinya tuh berlutut di hadapan Tuhan. Jadi apa? Bukan apa yang kita bawa, tapi diri kita. Dan diri kita itu kemudian membawa kita untuk mau berkorban. Apa yang kita anggap penting, kita serahkan kepada Tuhan. Itu artinya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Maukah anak-anak muda pada masa kini mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya, waktunya, tenaganya, potensinya? Saya bangga sekali ya menyaksikan anak-anak SMA 1 bisa merayakan, membuat acara Natal OSIS ini, menghadirkan begitu banyak para orang tua tamu. Ya saya boleh kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Saya tidak tahu melihat mereka bisa berdiri di sini. Ya ada beberapa anak-anak muda yang saya kenal dulu, anak-anak sekolah minggu saya, dan sudah berdiri di depan. Benar-benar saya menyaksikan bahwa mereka itu punya potensi yang besar. Kalau mereka selalu diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kita dorong, kita beri waktu, kita beri kesempatan untuk mereka berdiri memuji Tuhan, maka mereka akan terus bilang, wah saya ini ternyata bisa, saya ini ternyata mau dipakai Tuhan, dan saya mau, meskipun mungkin saya baru belajar, tapi orang menghargai usaha saya. Gereja harus memberi tempat kepada anak-anak muda untuk mengambil bagian dalam pelayanan, untuk mereka menancapkan kakinya, imannya. Mereka betul-betul dibutuhkan kehadirannya di gereja, bukan sekedar sampingan. Kadang-kadang dalam kepanitiaan, tidak perlu anak muda, yang tua-tua saja, yang biasa. Kita jarang kasih kesempatan yang baru, yang mungkin kita lihat, wah bisa ya, kita kasih dorong. Saya mau gereja itu memberi kesempatan kepada anak muda untuk berkarya, dan kita lihat malam hari ini potensi mereka luar biasa. Dan selamat ya kepada guru-guru sekolah SMA 1, bahwa mereka juga punya begitu banyak peran yang mengayomi anak-anak kita, sehingga mereka bisa jadi generasi-generasi. Ketika mereka di sekolah, mereka menjadi generasi-generasi yang menyatakan kasih Tuhan, menjadi orang-orang yang benar-benar, ini loh anak-anak yang mengikut Tuhan, ini loh anak-anak gereja, ini loh anak-anak yang menyebarkan kasih. Bagaimana mereka bisa tampil demikian di sekolah? Karena di gereja mereka sudah ditemui, di rumah mereka sudah diasah dididik, dalam lingkungan komunitas Kristen mereka diberi kepercayaan, dan mereka ternyata bisa. Kita belajar dari orang Majus. Orang Majus ini hanya kisah ini yang diceritakan, tidak disebutkan siapa namanya, dari mana latar belakangnya, hanya dalam kisah kelahiran mereka disebutkan. Itu pun hanya pada 12 ayat di kitab Injil Matius ini. Apa artinya, saudara-saudara? Yesus juga melihat siapa yang benar-benar mau mengikuti dia, mencari dia, hidup dalam tuntunannya. Mari belajar untuk mempercayakan apapun yang kita hadapi di dalam Tuhan. Mari percaya untuk benar-benar setia ikut di jalan Tuhan. Anak-anak muda, banyak tantangan sekarang. Saya selalu bilang, kita punya gadget. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang tidak punya gadget Android ya, minimal, dan bisa menggunakan
jari-jarinya untuk mencari apapun. Tapi dalam satu bagian, gadget kita sangat berfungsi untuk menolong kita dalam pelajaran, dalam mengenal secara luas dunia ini. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, gadget juga menjadi pengikat akan dosa. Apa itu? Ketika hati kita terpikat pada gadget, lalu kemudian tangan kita mencari-cari informasi yang bukan informasi yang baik. Orang tua tidak mungkin 24 jam mengawasi, lihat apa yang kita periksa di gadget. Orang tua hanya bilang, belajar nak, berhenti pakai gadget, cukup dan sebagainya. Hati-hati, tapi yang mengendalikan apa? Diri kita, pikiran kita, hati kita. Dan bagaimana kita bisa belajar sungguh-sungguh dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, hanya dengan ikut jalan Tuhan, hanya dengan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, hanya dengan belajar untuk mengenal kebenaran, maka kita bisa membedakan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar dalam segala hal, dalam segala keadaan, bahwa Yesus harus menjadi yang terutama, satu-satunya yang patut disembah. Pengalaman orang Majus tadi dalam perjumpaannya dengan Yesus menjadi pengalaman orang-orang percaya untuk mengikut Yesus. Terkadang ada yang kita temukan atau yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin saja yang kita harapkan bersama dengan Yesus sukses, lancar, berhasil, sehat, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita mungkin menghadapi tantangan. Mungkin belum sukses, mungkin belum lulus di perguruan tinggi yang diinginkan, mungkin belum bisa melakukan banyak hal. Tetapi ingatlah saudara-saudara, dalam setiap kegagalan ada potensi yang Tuhan beri, supaya kita terus belajar percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntun hidup kita. Hanya ikuti, taati Dia, sehingga kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Sama seperti orang Majus, ketika mereka melihat dalam mimpi, supaya mereka tidak kembali ke Herodes, tapi berjalan kepada jalan yang dituntun oleh Tuhan, maka mereka sungguh-sungguh berjalan aman pulang, dan kabar keselamatan, rancangan Allah tentang keselamatan Kristus itu terwujud. Orang punya niat untuk membunuh bayi Yesus, tapi Tuhan punya rencana menyatakan keselamatan. Di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita dapat mengalami kebaikan-kebaikan. Kita akan dapat mengalami kesuksesan-kesuksesan ketika kita berjalan setia seturut dengan petunjuk-Nya dan menyembah-Nya. Mari saudara-saudara, menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mulai dengan kesungguhan mencari dan mengikuti Tuhan sejak masa muda. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersatu dalam doa syukur syafaat. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, melalui perayaan Natal siswa-siswi SMA 1 Negeri Bau-Bau, kami boleh kembali menghayati makna kelahiran Kristus. Kami boleh kembali belajar seperti orang Majus yang mau hidup dituntun oleh-Mu. Sungguh Tuhan, betapa sering kami jauh daripada jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami hidup mengandalkan diri dan pikiran kami sendiri, dan bahkan kami jauh daripada-Mu. Tapi hari ini kami mau mengaku dan mau mengubah hati kami untuk menjadi anak-anak muda yang datang mencari Tuhan dan setia mengikut Tuhan, agar hidup dan masa depan kami boleh dirancangkan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Berdoa bagi siswa-siswi SMA 1, para guru dan staf, kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam tugas-tugas mereka, para siswa-siswi, agar mereka terus tekun belajar, agar mereka terus menyatakan kasih kepada sesama, kesetiaan dalam iman, agar kehadiran mereka di tengah lingkungan sekolah juga boleh menjadi garam dan terang. Berdoa bagi para guru dalam tugas
tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau juga menolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh menjadi guru yang dapat diteladani, menjadi guru yang memberi diri untuk mengayomi anak-anak didik mereka, sehingga melalui peran mereka, melalui tanggung jawab mereka, mereka boleh menghantar setiap anak-anak menggapai masa depan dalam tuntunan Tuhan. Berdoa bagi para staf dan semua yang terlibat yang bekerja di SMA 1 Bau-Bau, Engkau memperlengkapi mereka dengan kasih sayang-Mu, agar mereka pun merasakan bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berdoa bagi anak-anak muda kami, siswa-siswi di dalam mereka belajar menggapai masa depan mereka, cita-cita dan harapan mereka. Kiranya mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, supaya mereka kelak boleh meraih masa depan dalam tuntunan kasih-Mu. Berdoa pula bagi Ibu Guru Dr. Randa Katrina yang telah memasuki masa purna bakti sebagai seorang guru yang telah berkarya sekian tahun lamanya di dalam membaktikan dirinya kepada murid-murid untuk mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebenaran Kristiani dalam pendidikan agama Kristen. Ia telah menyelesaikan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik pula. Dia terus berdoa bahwa pengabdiannya boleh Tuhan berkati dan hidupnya boleh terus menjadi berkat di dalamnya menjalani hari-hari hidup di masa purna baktinya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, memimpin para pemimpin stakeholder dalam mereka mengambil kebijakan keputusan yang tepat untuk membawa bangsa kami ke arah yang baik, untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan. Bahkan di tengah-tengah begitu banyaknya bencana-bencana yang terjadi saat ini, kami juga mau berdoa bagi mereka yang menjadi korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Lahar Semeru, bahkan aksi teror di Bandung. Kami terus berdoa Tuhan, di dalam setiap keadaan dan kesulitan mereka, Engkau beserta dengan mereka, dan juga terus menggerakkan kami untuk berempati dan mendoakan mereka supaya uluran tangan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kesulitan mereka, sehingga apa yang mereka rindukan, keadaan yang lebih baik boleh mereka alami. Kami berdoa bagi setiap orang tua dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk dapat menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka, mendampingi di masa-masa muda mereka, sehingga anak-anak ini boleh mengalami cinta kasih dari keluarga orang tua, bahkan cinta kasih Tuhan dalam rumah tangga dari keluarga mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja di mana mereka hadir dalam komunitas-komunitas. Kiranya Engkau juga menolong gereja-gerejamu untuk dapat memberi perhatian yang besar terhadap generasi-generasi muda kami, sehingga mereka boleh kokoh di dalam iman, mereka boleh melayani Tuhan di masa muda mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat bahkan di masa muda mereka bagi banyak orang di sekeliling mereka. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang telah lahir bagi kami. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang menantikan Kristus yang akan datang, bahkan yang telah datang. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mawas diri, sehingga kami boleh didapati setia oleh-Mu. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Ini doa syukur kami di dalam nama-Mu lah kami datang berdoa. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan kesaksian ujian dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogor. Pada SMA Negeri 1 Bogor dipersilakan untuk mengikuti. Aika, maju.
Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, kita satu dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Siswa-siswi SMA Negeri 5 Bogor. SMA Negeri 7 Bogor.
semua bangkit berdiri dan kembali memuji Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu, berlakukanlah kebenaran firman yang kau dengar, dan setialah pada jalan-jalan Tuhan yang menuntun engkau, dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya akan senantiasa menyertai, memberkati dan memelihara kehidupanmu, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikian dari kita. Saudara selesai satu bangsa kepala misi. Kita telah bersama-sama mengikuti ibadah, kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan pertama dari Guru SMA Negeri 1 Bogor pada yang mewakili Bapak Amos SPD, dipersilakan. Salam. Kayaknya kurang semangat ya. Jadi wajib hukumnya kalau ada salam ya dibalas ya. Salam. Ada sukacita? Yang terhormat Ibu Pendeta Tirsa Madonna, yang kami hormati Bapak Pendeta Welan Patasik, yang kami hormati Ibu Guru Katarina, teman sejawat Ibu Siul, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang sama berbahagia. Demikian juga anak-anakku dari SMA 5, SMA 7,
serta segenap siswa-siswi SMA Negeri 1 Bau-Bau yang saya banggakan dan saya cintai. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini di gedung gereja Bethel. Setahun yang lalu kita berkumpul juga di sini untuk merayakan Natal seperti ini. Dan tadi Ibu Pendeta sudah katakan ya dia bangga dengan SMA 1 ya karena kegiatan perayaan Natal SMA Negeri 1 yang diselenggarakan oleh OSIS itu menjadi agenda tetap, program tetap OSIS SMA Negeri 1 Bau-Bau. Dan itu sudah dimulai sebelum saya hadir di SMA 1 2006. Iya. Ya, setelah 9 ya. Jadi Ibu Katarina ini, Dr. Renda Katarina lebih senior daripada saya. Beliau masuk tahun 90, SK-nya 90, saya 92. Tapi di bawah sangka, di Buteng gitu. Ya, nanti 2006 baru bergabung bersama beliau. Jadi saya sudah lebih kurang 16 tahun. Ya, jadi seperti itu. Jadi pelaksanaan Natal OSIS SMA Negeri 1 Bau-Bau memang sudah lama ya. Dan itu sudah menjadi agenda tetap, program tetap OSIS SMA Negeri 1 Bau-Bau dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Jadi kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bau-Bau yang belajar di sana, apapun agama dan keyakinannya, diberikan hak, diberikan kebebasan untuk menjalankan serta merayakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, termasuk kita pada malam hari ini. Dan untuk itu, ya kita senantiasa mengucap syukur ya kepada Tuhan lewat hikmat yang diberikan kepada pimpinan kita, kepala sekolah, ya sejak beberapa tahun yang lalu hingga pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Pradi, SPD, MPD. Bapak Ibu, sedang masa raya Natal yang sama dikasihi Tuhan. Perayaan Natal seperti ini, ya saya juga turut merasa bangga dan bahagia. Bangga dan bahagia karena tahun lalu SMA 1 hanya mengadakan perayaan Natal bersama dengan SMA 5 dan sekarang bertambah SMA 7. Ya. Harapan kami mungkin ke depan, tahun depan lagi mungkin anak-anak bisa mengundang SMA 2, SMA 3, SMA 4 ya. Saya yakin di sana ada 1-2 orang ya. Masa SMA 5 yang bisa diundang ya. SMA 2 yang dekat-dekat situ, ya SMA 3, ya SMA 5 dan SMA 7 itu boleh dikata campukan dari SMA 1. Ya karena pimpinannya di SMA 5 Bapak Isnail ya. SMA 7 Ibu Raja Sartati sama-sama dulu di SMA 1 ya. Sekarang sudah menjadi pimpinan mereka di tempat yang baru. Untuk itulah ya, sebagai wujud rasa tanggung jawab pihak sekolah dan juga sebagai wujud implementasi daripada program pemerintah, maka pihak sekolah pun turut berkewajiban untuk menuntut serta memberikan kebebasan kepada para siswa untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Para siswa yang kami banggakan, hanya saat ini saya perlu koreksi sedikit undangannya, ya, karena saya terima undangan ada dua undangan dengan tempat yang berbeda, itu yang persoalannya. Satu di SMA 1, pelaksananya di SMA 1 dan satu di tempat ini, ya. Kemudian koreksinya juga tidak ada tanda tangan kepala sekolah, itu tidak diketahui. Jadi saya kaget kok kenapa tidak ditanda tangan kepala sekolah, tidak diketahui, ya karena biasanya kalau begitu ketika kepala sekolah terima undangan itu langsung dia informasikan ke saya untuk mewakili beliau.
menyampaikan sambutan seperti ini. Ya, ya tetapi karena saya merasa bagian daripada SMA 1, ya secara otomatis saya harus hadir untuk mendampingi anak-anakku sekalian. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal yang sama berbahagia, kita berbangga kita bisa melihat anak-anak kita yang menampilkan apa yang mereka dapatkan baik di gereja masing-masing maupun di sekolah. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di SMA 1 Bau-Bau itu ada 2 kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama kurikulum 13, K13 itu diperuntukkan kelas 11 dan kelas 12. Dan kurikulum kedua kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka untuk kelas 10, ya kelas 1 sekarang. Lalu apa perbedaan K13 dengan kurikulum Merdeka? Ya, saya lihat materinya sama saja ya. Hanya memang ada perbedaan yang sedikit boleh saya katakan mendasar, di mana mata pelajaran matematika dan IPA itu agak berkurang jamnya, berkurang materinya, materi pelajarannya. Tetapi diperbanyak di materi-materi mengenai etika etika akhlak ya, dan sopan santun. Jadi pemerintah melihat bagaimana siswa-siswa kita ya cenderung memang menjadi anak-anak yang pintar, hebat-hebat. Tetapi kita melihat juga etikanya. Banyak anak-anak kita yang standar etikanya sudah jauh merosot. Tadi sudah disampaikan ya dalam khotbah tadi Bu Pendeta bagus sekali ya. Itu kita bisa implementasikan, kita bisa praktekkan dalam perjalanan kehidupan anak-anak ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Sebagai contoh, saya lihat juga kita bisa juga mengamati bagaimana anak-anak kita biasa memanggil temannya, ya, memanggil temannya dengan nama hewan, ya, biasa, ya, temannya dipanggil dengan nama hewan, temannya dipanggil, ya, enjoy aja, senang, ya, seolah itu menjadi ya, ketinggalan zaman kalau tidak ikut itu, ya. Tetapi kita yang lahir ya tahun sudah lama, ya agak merasa risih juga, terganggu sekali, ya terganggu kok seperti itu memanggil temannya, ya. Jangankan anak orang, kalau anak kita sendiri kita dengar dipanggil seperti itu, kita merasa aduh, bagaimana kalau anak saya dipanggil seperti itu, ya anak saya disamakan dengan hewan. Ya, nah, itu salah satu karakter yang akan diubah dalam kurikulum Merdeka. Jadi di sana bagaimana siswa ya diajar untuk bertutur kata dengan baik, kemudian mengenal berbagai keragaman yang ada di negara kita. Kita tahu bahwa negara kita ini ada bermacam-macam suku, ya, bermacam-macam bahasa, dan juga bermacam-macam agama, keyakinan, ya. Dan itu harus kita terapkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan semua orang yang berbeda dengan kita. Ya, sejatinya memang ya kita berbeda, ya. Tetapi bagaimana dengan perbedaan itu bisa disatukan, ya. Itulah program pemerintah lewat kurikulum Merdeka. Makanya di sana di guru-guru yang mengajar itu di kurikulum Merdeka itu kelas 10 ya lebih banyak mengenali daerah-daerah lain, mengenal daerah lain, pakaian daerah lain, ya, makanannya, bahasanya, ya dan sebagainya. Ya inilah yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Ya kebetulan Ibu Zio itu guru PKN, ya. Dia lebih memahami, ya.
Ya, sidang perayaan Natal yang kekasih dalam Tuhan, ya itulah gambaran yang ada di sekolah di SMA Negeri 1 Bau-Bau, kebijakan pimpinan bagaimana bisa dirasakan oleh semua warga sekolah. Jadi anak-anakku bisa merasakan sendiri bagaimana kebijakan itu. Ya, pimpinan mengharapkan kita semua bisa berprestasi. Di sekolah itu anak-anak diharapkan berprestasi tidak hanya di bidang akademik, ya, tetapi juga di bidang non akademik seperti olahraga. Ya, porprov baru ya banyak siswa SMA 1 ikut, baik mewakili Bau-Bau maupun mewakili daerah lain. Banyak dapat emas, perak, perunggu juga ada. Ya, jadi memang di samping itu seni. Ya, seni. Ya, kita bangga juga ada anak kita di sini juara 2 ya, lomba nyanyi RRI tingkat provinsi atas. Dia Tampungan ya. Iya, memang tadi kita dengar suaranya bagus ya. Kalau dia nyanyi satu album mungkin saya bisa tertidur itu, enak sekali dia punya suara. Iya. Ada juga teman kalian yang ikut lomba debat bahasa Inggris tingkat provinsi, ya, atas nama Selim. Ada Selim. Ya, sekalipun belum juara tidak apa-apa, itu bagian daripada proses. Ya, kita tidak mungkin melangkah langsung di puncak ya, step by step. Ya, selangkah demi selangkah. Karena dia juara 2 ya, tahun depan bisa juara 1 ya. Semoga Tuhan berkenan ya. Ya, soalnya temannya yang pria, yang muslim, sudah sampai di tingkat nasional di Indonesia dia, temannya dia itu. Ya, jadi memang siswa SMA 1 banyak sudah tampil di televisi lomba nyanyi ya. Ya, jadi memang ya kita punya tag ini SMA 1 hebat ya, memang hebat semua. Samping kehebatan itu juga harus dibarengi dengan karakter yang baik ya, karakter yang menghargai orang lain, menghormati orang lain, menolong ya sesamanya ya. Jadi kita tidak hanya hebat-hebat, pintar-pintar, tetapi ya mengangkangi ya sesama kita ya. Sesama kita juga jangan dibeda-bedakan, jangan lagi karena sesatu suku dengan dia, sesatu satu agama, tidak usah yang lain ya. Ya, jadi tidak ada ya. Kita harus bergaul dengan semua teman yang ada di SMA 1 Bau-Bau, bahkan dengan SMA 5 dan SMA 7 ya. Jadi itu hanya berbeda tempat belajar saja. Semuanya anak Indonesia ya. Semuanya anak Indonesia yang belajar di SMA 1, SMA 5 dan SMA 7 ya. Jadi kami berharap semuanya menjadi bagian dari komponen pembangunan di masa-masa yang akan datang. Nah, begitulah saya juga merasa bertanggung jawab ketika saudara-saudara kalian yang beragama Muslim selalu mengadakan sangaji, Sabtu mengaji ya. Maka saya juga menghimpunkan anak-anak yang Kristiani, mari kita kumpul juga ya. Kita kumpul, kita puji-pujian juga, kita membaca firman Tuhan, karena saya tahu pasti banyak yang malas-malas baca Alkitab ya. Ya, kita baca Alkitab, kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Jadi teman-teman yang Muslim mengaji, kita juga beribadah ya, seperti ini ya. Agar ya kita tidak tergerus kita punya iman. Kalau kalian hanya dengar-dengar seperti itu ya nanti kalian juga akan pengaruh ya. Jadi saya memiliki tanggung jawab untuk memperkuat dan memperteguh kepercayaan anak-anakku sekalian. Dan kami juga berharap kepada orang tua untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak kita agar tidak berkarakter yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Seperti yang tadi kami sampaikan, ketika mereka mengungkapkan kata-kata yang kurang pantas,
sebaiknya kita ingatkan ya agar mereka tidak mengulanginya ya. Karena kami menyadari ketika pihak sekolah saja yang membimbing atau sebaliknya pihak orang tua saja yang membimbing, saya kira tidak berhasil juga. Jadi kita harus sama-sama. Dan ada juga program sekolah yang baru sehubungan dengan kurikulum Merdeka, yaitu program parenting. Apa itu program parenting? Program yang dikhususkan ya komunikasi antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi orang tua yang ada siswanya di kelas 10 diundang ke sekolah untuk yang membicarakan mengenai perkembangan anak didiknya. Ya, jadi kita sama-sama bertanggung jawab untuk menyukseskan anak-anak kita sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kepada ibu guru sesuai dengan ya Natal kita bahwa kita akan berpisah, mewakili teman-teman guru ya saya menyampaikan terima kasih banyak Bu Guru atas pengabdiannya bersama-sama di SMA 1 ya, di bulan Desember ini, akhir bulan Desember Ibu Guru harus angkat cangkar untuk berlayar ya. Kami akan melanjutkan perjuangan Ibu Guru ya. Tidak ada lagi yang panggil-panggil Ibu Guru datang ke sekolah, tidak ada lagi. Jadi Ibu Guru bisa tentukan kemana Ibu Guru mau pergi, apa yang Ibu Guru mau perbuat ya. Selamat ya, semoga tetap sehat-sehat, bahagia bersama dengan keluarga ya. Karena itulah kebahagiaan kita ketika kita masuk Purnabakti, kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih dan salam. Salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal SMA Negeri 1 Bogor. Dipersilakan. Selamat malam. Shalom. Dan selamat Natal. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang turut hadir. Dan para undangan yang saya hormati. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal sekaligus pelepasan purna tugas Ibu terkasih kami, yaitu Ibu Katerina. Sehubung dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tirza, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bobau atau yang mewakili, orang tua murid, ibu guru pembina, dan teman-teman sekalian yang telah menghadiri kegiatan Natal dan pelepasan purna tugas Ibu Katerina. Kami dari panitia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu usaha dana untuk membantu kami dalam mensukseskan kegiatan Natal pada malam hari ini, dan kepada Bapak Daniel Roro yang telah menyediakan gereja untuk tempat latihan kami sekaligus tempat berlangsungnya kegiatan Natal SMA Negeri 1 Bobau. Setelah sekian tahun Ibu Katerina mengajar kami, saya pribadi yakin bahwa Ibu Katerina telah menularkan semua ilmu dan kepandaian bagi kami murid Kristen di SMA Negeri 1 Bobau. Tanpa Ibu Guru tercinta, kami tidak akan mampu untuk berdiri dan menjadi murid seperti sekarang ini. Selamat pensiun untuk Bu Guru. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang Ibu berikan selama ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga rencana untuk masa pensiun diberi kemudahan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari orang tua murid kepada yang mewakili Bapak Victor Lawalata. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogor atau yang mewakili beliau, Bapak Musdi Sudi, dan juga Ibu Guru, Ibu Nadir, Ibu Guru Katrina. Yang saya hormati Ibu Pendeta Tirza bersama Bapak Pendeta, dan juga Bapak Pendeta yang denominasi gereja yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua murid yang juga sempat hadir bersama-sama merayakan Natal bersama anak-anak kami di sini, serta undangan, serta anak saya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogor yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama merayakan perayaan Natal Yesus Kristus bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogor. Kita patut bersyukur, luar biasa bangga melihat anak-anak kami dengan potensi-potensi mereka bisa melaksanakan Natal Yesus Kristus. Luar biasa. Saya sebagai orang tua yang mewakili merasa bangga kepada anak-anakku sekalian. Harapan dari kami sebagai orang tua, perayaan atau kegiatan perayaan Natal seperti ini agar terus terlaksana seperti tadi yang dibilang Pak Amos dari pihak SMA bahwa ini sebagai agenda, sudah menjadi agenda tahunan. Luar biasa. Saya sangat terharu dan semoga ini dapat terlaksana terus supaya anak-anak kita yang belajar di SMA 1 dapat menyatukan diri bahwa inilah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan dengan firman Tuhan. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Tirza sesuai dengan tema, kita belajar dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang sudah luar biasa. Mereka dengan tugasnya mendatangi bintang timur di mana tempat kelahiran Sang Mesias, yang pada saat itu juga Raja Herodes sangat menanti-nantikan anak-anak yang baru lahir. Dan puji Tuhan, lewat suara Tuhan menyampaikan orang Majus bahwa harus ke jalan lain. Akhirnya Tuhan Yesus dapat diselamatkan dibawa ke Mesir. Itulah, dan kita ambil hikmah dari ini